Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Hasto, maksud kami Kepala LPSK. Ketua. Oh, ketua ya di sini sebutnya ya. Iya. Baik. Ini ketua LPSK, bukan kepala ya pemirsa ya. Nah, Pak Hasto, tadi kan kita sudah membicarakan nih sedikit mengenai akhirnya bisa dipercaya menjadi ketua LPSK. Nah, kalau kita sedikit flashback boleh Pak ya mengenai Silakan. pas masa kecilnya itu banyak dihabiskan di mana sih Pak? Sambil saya mengingat-ingat ya Mas ya. Boleh. Berarti kita Silakan apa minum perlu dulu. Oh, saya kira perlu iklan dulu. Sambil minum dulu ya. Silakan minum dulu Oke, sambil boleh. saya mengingat-ingat. Boleh Karena bareng kita minum Pak ya. masa- Wah, minumnya warna pink nih Pak ya. Artinya ada nggak nih Pak? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya ada cangkir LPSK sih. Kalau yang cangkir LPSK nanti buat saya aja Pak, buat di rumah. Ini bercanda ya Pak. Iya, Oke, iya. gimana Pak? Udah keinget belum nih? Kira-kira masa kecilnya dihabiskan banyak di mana sih Pak? Saya ini lahir dari keluarga perwira angkatan udara. Ya. Jadi saya lahir di Bandung, Mhm. tapi tidak umur setahun kira-kira ya. Kemudian bapak saya kembali pindah ke Jogja. Baik. Jadi asal orang tua saya sebenarnya di Jogja. Aha. Hanya numpang lahir Pak di Numpang Bandung lahir. gitu ya. Jadi sejak kecil saya sampai selesai kuliah itu saya di Jogja. Mhm. Sampai kuliah. Sampai kuliah, selesai Baik. kuliah. Jadi ya saya sangat Jogja lah. Sangat Jogja banget Iya. ya. Sebagai keluarga tentara ya kami dididik ala tentara lah, gitu ya. Dan yang kedua karena kami hidup dalam kultur Jawa, kebetulan saya itu dengan ibu sangat dekat Ya. dan ibu saya mendidik saya dengan budaya Jawa yang kental, itu yang sampai sekarang membekas di saya. Itu dari masa kecil sampai sekarang itu apa? Budaya Jawa yang mana Pak? Yang paling membekas Pak? Ya kepada harmoni dan sebagainya ya. Betul. Untuk Kelembutan. sopan santun dan lain sebagainya lah. Jadi itu yang paling diingat Pak ya? Iya, iya. Kalau Dan- dari- dan juga ini cerita tentang wayang. Saya sampai sekarang senang sekali wayang. Oh, oke. Dari Bahkan kecil. tiap hari saya kalau ada wayang di radio itu, saya dengarkan. Kalau ada pertunjukan wayang, kalau saya Pasti sempat datang. saya akan berusaha nonton. Jadi memang budaya Jawanya sangat kental Pak ya? Iya. Itu peran dari ibu atau memang Lebih ayah? dari yang- ibu. Lebih dari Lebih ibu. dari ibu. Nembang cara Jawa, kemudian buku-buku Jawa itu saya dapatkan dari ibu-ibu. Baik, berarti ibu pun sangat berperan ketika Pak Hasto bisa akhirnya dipercaya sebagai ketuanya Iya, Pak. iya, iya. Kira-kira peran yang paling sentral apa sih Pak dari seorang ibu? Itu tadi, ibu saya itu mengajarkan pada saya hidup itu ya sewajarnya saja, tidak harus Muluk-muluk gitu ya? muluk-muluk, tapi juga sering melihat ke bawah gitu, dan juga mengutamakan harmoni, baik dalam pergaulan keluarga maupun dengan lingkungan pekerjaan dan Baik. di dalam masyarakat. Dan itu sampai saat ini masih dipakai kurang lebih begitu Pak ya? Ya, secara sengaja atau tidak sengaja kemudian itu muncul aja dengan sendirinya. Karena memang sudah membekas di Iya, hati iya. gitu ya. Nah, Pak Hasto ini kan dari SD sampai kuliah banyak dihabiskan di Yogyakarta nih Iya, Pak. Kalau Jogja yang sekarang sama Jogja yang dulu tuh ada perbedaan nggak sih Pak? Selain kemacetan ya, Selain kemacetan. selain kemacetan saya agak terkejut itu Jogja sekarang kok cenderung toleransinya berubah ketimbang saya pada waktu itu. Baik. Ketika saya di Jogja dulu, Jogja itu kota yang sangat toleran. Ya. Dan bahkan saya punya pandangan ya, misalnya ada orang bilang, orang Jawa dikatolikan, orang Jawa diislamkan, Ya. orang Jawa dihindukan dan sebagainya. Dalam persepsi saya beda, Hindu itu yang dijawakan, Islam dijawakan, Baik. Katolik dijawakan. Karena apa? Karena kelenturan budaya Jawa ini. Tetapi belakangan saya melihat sikap-sikap intoleransi itu cukup mencolok di Jogja. Ya. Misalnya ada ya karena perbedaan agama dan sebagainya ini kemudian terjadi
disharmoni lah, Ya, betul. baik individual maupun kolektif gitu. Jadi memang yang terlihat sangat berubah dari sisi toleransinya, Iya, kurang lebih begitu iya. ya. Jadi walaupun banyak sekali kemajuan yang memang telah dibangun, Iya, ya. Padahal ini kan infrastruktur. sama saja. Jogja dari dulu juga kota terbuka, Betul. banyak mahasiswa datang, sama saja. Tapi saya nggak tahu ini apa penyebabnya ya. Saya kira perlu research khusus. Oke, setelah ini kita riset khusus gitu Pak ya. Nah, ini kalau dari SMP, SMA sampai kuliah, apa memang hobi Pak organisasi? Iya. SMP kebetulan saya menjadi ketua OSIS. Wih, mantap. Luar biasa. Itu di SMP 1, SMP Negeri 1 Jogja. Kemudian saya bersekolah SMA di SMA Negeri 1 Jogja. Ikut Saya- OSIS juga? Enggak. Oh, enggak. Oke. Saya apa? Itu barangkali karena pergaulan yang lebih luas gitu ya. Saya mulai bergaul dengan lingkungan yang lebih bervariasi. Iya. Dan saya tertarik kemudian pada waktu itu jalan dari rumah saya ke sekolah. Itu saya selalu mampir ke rumah, bukan ke rumah, ke sanggarnya Mas Willy, Mas Oh, oke. B.S. Rendra. Aha. Jadi saya sering melihat mereka latihan dan sebagainya, dan saya tertarik. Aha. Dan kemudian saya sering bermain di situ, sering ngobrol-ngobrol di situ, dan saya dapat ilmu banyak sekali. Misalnya waktu teman-teman seusia saya tidak mengenal itu apa, Paulo Freire, Ivan Illy, dan sebagainya itu ya, saya mulai diperkenalkan di lingkungan bengkel teater ini. Baik. Jadi rupanya bengkel teater bukan hanya sekedar berteater, tetapi juga apa? Ada media-media pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan itu saya beruntung merasa mendapatkan kesempatan Pengetahuan untuk itu ya. Ini yang membuat saya mempunyai wawasan yang lebih luas. Jadi di SMA saya mulai banyak bergaul Ya. dengan lingkungan yang bermacam-macam. Itu juga yang kemudian ketika saya akan memasuki kuliah, saya waktu itu berpikir mau masuk ke Fakultas Hukum atau ke Fakultas Psikologi. Atau seni, karena kan suka seni juga Pak ya. Budaya. Budaya. Ya. Ah. Nah, saya mau masuk Fakultas Hukum, tapi pikiran saya kok ketemu teman-teman yang kebetulan sudah senior saya yang sudah di Fakultas Hukum, berpikirnya terlalu positivistik. Positivistik itu ya harus begini, harus begini, harus begini. Nah ini saya merasa kurang nyaman ya. Ya. Jadi saya tidak masuk ke Fakultas Hukum, ke Fakultas Psikologi. Dalam pemikiran yang sederhana saya berpikir bahwa psikologi itu ilmunya lebih mendekati secara Betul. individual. Bisa lebih mengenal karakter Ya, orang tapi gitu ya. tapi kan itu lebih individual. Ya. Akhirnya saya memilih jurusan sosiologi. Dengan alasan Ya, dengan alasan yang itu lebih perspektifnya lebih Fleksibel lebih mungkin, luas, Pak, ya. lebih luas kemasyarakatan gitu ya. Dan kebetulan sejak saya bergaul dengan senior-senior di bengkel teater itu saya kebetulan waktu itu kan sedang marak pendekatan teologi pembebasan ya. dengan critical sosiologi, sosiologi kritis, dan itu saya tertarik dan kemudian Oke. saya masuklah jurusan Akhirnya jurusan sosiologi gitu ya. Nah, tapi kan kalau sekarang dengan bidang yang Bapak geluti, ini cukup kontradiktif Pak ya, antara hukum dan juga sosiologi. Apa memang Sebenarnya ada? bukan kontradiktif, tapi begini, mulai dari tingkat 1 itu kan ketika saya masuk kampus ya, itu kampus pas waktu itu diserbu oleh Ya. tentara, tentara sampai masuk ke kampus dan sebagainya. Itu pada waktu akan diterapkan NKK-PKK itu, Ya. normalisasi kehidupan kampus ya. Jadi mahasiswa pada waktu itu banyak yang kemudian aktivitasnya di luar kampus, ketimbang di dalam kampus. Ya. Saya termasuk generasi itu. Aha. Jadi saya termasuk generasi yang aktivitasnya lebih banyak di luar kampus ketimbang di kampus. Nah kebetulan ada senior-senior yang membentuk satu lembaga namanya Kelompok Studi dan Bantuan Hukum, Ya. dan saya bergabunglah ke situ. Nah, Bergabung ke aktivis tadi. iya, Lembaga tadi ya. iya, iya. Aha, baik. Jadi aktivitas saya sebagai aktivis itu lebih banyak di Oke, KSBI. dimulainya dari Iya, perkuliahan. iya. Itu kami pada waktu itu mengadvokasi warga Ya. yang digusur dari Borobudur. Karena Borobudur pada waktu itu mau dibangun sebagai taman wisata. Ya.
Jadi kita mulai aktivitas Betul. advokasi itu saya di situ. Disambung kemudian Kedung Ombo. Apa itu Pak? Pembebasan desa-desa di Boyolali Baik. yang kemudian ditenggelamkan menjadi waduk Kedung Ombo namanya. Baik. Yaitu saya juga ikut melakukan advokasi. Sebelumnya ada lagi waduk di Wonogiri yang sekarang jadi Gajah Mungkur. Jadi 3 peristiwa penggusuran Besar itu itu ya? yang saya cukup intens berinteraksi dan melakukan advokasi. Jadi memang menjadi pejuang rakyat sudah dimulai ketika masa kuliah ya? Iya. Nanti kita boleh cerita lagi Pak ya? Karena kita Silakan, harus silakan. sedang. Tetap bersama kami dalam program Tokoh Kita.